Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayuhan nasul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim.
Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, pada saat ini, kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Terutama nikmat iman yang Allah titipkan di dalam hati kita semua. Sehingga dengan nikmat iman tersebut bisa menggerakkan langkah kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang mulia ini dengan tujuan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat arwah penghulu alam, yakni Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil jaza wal hisab nanti, kita yang ada di masjid ini yang selalu memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah nantinya termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, khususnya diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua yang hadir di rumah Allah ini, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga di akhir hayat kita nanti, ketika ruh dicabut dari jasad kita, kita termasuk ke dalam golongan abdun taqiyun, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah, dan sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti adalah takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kita yang dilahirkan di atas dunia ini, kemudian hidup, tumbuh dan berkembang, kita mempunyai kewajiban dan hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang besar, yang kecil, baik yang tua maupun yang muda, kita mempunyai kewajiban dan hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu, kata Allah, dan tak lain tak bukan adalah untuk menyembah kepadaku. Maka kewajiban kita selaku manusia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pokok, yang mutlak adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban itu sama kita semua. Tidak ada perbedaan di antara kita semua, baik yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda. Semua kewajiban kita yang pokok, yang subjektif adalah yang pertama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, apakah kekuasaan dan kebesaran Allah itu bertambah? Dan seandainya kalau kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, apakah kekuasaan dan kebesaran keagungan Allah itu berkurang? Tentunya tidak. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan bertambah kekuasaannya, karena Allah memang maha kuasa dari awalnya. Kalau kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah berkurang kekuasaannya, keagungannya, kemuliaannya? Tentu juga tidak, karena Allah pada dasarnya maha kuasa di atas segalanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selain kewajiban, kita juga mempunyai hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang dilahirkan, yang dihidupkan di atas dunia ini, mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Besar kecilnya nikmat yang kita peroleh dari Allah itu tergantung dari perbuatan kita masing-masing. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang besar, tentunya kita harus melakukan perbuatan yang besar. Jangan kita berharap kita ingin memiliki nikmat yang besar, tapi usaha kita kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita telah berusaha semaksimal mungkin, tapi nikmat yang Allah beri masih kecil rasanya, bukanlah Allah tidak memberi nikmat yang besar kepada kita. Mungkin Allah tunda nikmat itu kepada kita untuk menguji kesabaran kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Setelah engkau tunaikan solat, khususnya solat Jumat pada siang hari ini, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi Allah. Kita mempunyai hak yang sama, peluang yang sama untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Allah, tapi yang membedakannya adalah usaha kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Intisari dari sekelumit khutbah yang ringkas ini adalah bahwa kita makhluk Allah yang bernama manusia mempunyai kewajiban dan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menyembah atau beribadah kepadanya selaku kita bersyukur kepada Allah kita telah dihidupkan di atas dunia ini, dan hak kita adalah kita memiliki peluang untuk mendapatkan nikmat sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Artinya kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang besar, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang besar kepada Allah. Setelah itu bertawakallah kepadanya, kemudian berdoalah sebanyak-banyak kepadanya supaya Allah beri nikmat yang besar kepada kita semua. Demikianlah sekelumit khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bisa kita ambil iktibar padanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal khosya wal munkar fi baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.